2305010268. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi pada mata kuliah tafsir ayat dan hadis ekonomi, yaitu dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Metodologi tafsir adalah cara sistematis yang digunakan oleh musafir atau penafsir Al-Quran untuk memahami dan menafsirkan ayat-ayat suci secara ilmiah, kontekstual, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, pendekatan tafsir sangat penting untuk menjaga kemurnian makna wahyu serta menghindari penyimpangan akibat penafsiran sembarangan. Dalam sejarah keilmuan Islam, berkembang berbagai jenis metodologi tafsir. Di antaranya yaitu ada tafsir bi al-ma'sur, yaitu berdasarkan riwayat sahih. Terus ada tafsir bi al-ra'yi, yaitu berdasarkan ijtihad rasional. Terus ada tafsir ilmi, yaitu mengaitkan ayat dengan ilmu pengetahuan. Tafsir sufi, yaitu berbasis spiritualitas. Dan tafsir tahlili, yaitu analitis. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kecakupan sesuai dengan konteks zamannya. Perbandingan antara metodologi klasik dan kontemporer menunjukkan bahwa metode klasik lebih menekankan pada teks dan sanad riwayat, sedangkan metode kontemporer menggabungkan antara analisis sosial, budaya, dan keilmuan modern agar tafsir lebih relevan bagi masyarakat saat ini. Keduanya saling melengkapi dalam membangun pemahaman Al-Quran yang utuh. Penggunaan metodologi tafsir yang tidak tepat dapat menimbulkan penyimpangan makna, munculnya paham radikal, konflik antar kelompok umat, dan kerusakan dalam pendidikan serta dakwah Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim, khususnya para akademisi dan dai, untuk menguasai metode tafsir agar dapat memahami Al-Quran secara benar dan sesuai dengan tujuan syariat. Pentingnya hukum dan etika dalam praktik ekonomi dan bisnis menurut pandangan Islam. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi pada keuntungan, tetapi menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengatur berbagai aspek seperti larangan riba, zakat, dan etika berdagang. Dalam konteks modern, prinsip ekonomi Islam dipandang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan praktik bisnis tidak adil. Etika ekonomi dan bisnis dalam Islam berpijak pada prinsip moral universal. Etika ekonomi menekankan kejujuran dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan etika bisnis mengatur perilaku individu maupun perusahaan agar tetap berpegang pada kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap konsumen serta pekerja. Pemahaman terhadap hukum dan etika ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Peran hukum bisnis sangat besar dalam mengatur aktivitas bisnis. Hukum kontrak misalnya menjamin kejelasan hubungan antara para pihak, mendorong kepatuhan dan menjaga transparansi. Hukum bisnis juga memberi ruang bagi inovasi dan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam setiap kontrak bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan hukum tidak bisa dipisahkan dalam menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan. Pentingnya hukum dan etika dalam praktik ekonomi dan bisnis menurut pandangan Islam. Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi pada keuntungan, tetapi menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengatur berbagai aspek seperti larangan riba, zakat, dan etika berdagang. Dalam konteks modern,
Prinsip ekonomi Islam dipandang relevan untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer, seperti ketimpangan sosial dan praktik bisnis tidak adil. Etika ekonomi dan bisnis dalam Islam berpijak pada prinsip moral universal. Etika ekonomi menekankan kejujuran dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan etika bisnis mengatur perilaku individu maupun perusahaan agar tetap berpegang pada kejujuran, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap konsumen serta pekerja. Pemahaman terhadap hukum dan etika ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Peran hukum bisnis sangat besar dalam mengatur aktivitas bisnis. Hukum kontrak misalnya menjamin kejelasan hubungan antara para pihak, mendorong kepatuhan dan menjaga transparansi. Hukum bisnis juga memberi ruang bagi inovasi dan mengintegrasikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam setiap kontrak bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa etika dan hukum tidak bisa dipisahkan dalam menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan. Riba adalah tambahan dalam transaksi yang tidak dibenarkan syariat, baik dalam pinjam-meminjam maupun jual-beli. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, seperti dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279. Tujuan larangan ini adalah untuk mencegah eksploitasi, mewujudkan keadilan ekonomi, dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam sistem ekonomi Islam, keuntungan diperoleh melalui prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, bukan dari bunga tetap yang merugikan salah satu pihak. Larangan riba telah mendorong lahirnya sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Produk-produk seperti mudharabah, musyarakah, dan murabaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan secara halal. Perbankan syariah menunjukkan bahwa sistem bebas riba tidak hanya mungkin, tetapi juga dapat berkembang secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa larangan riba bukan hambatan, melainkan jalan menuju ekonomi yang lebih etis dan berkeadilan. Dalam sistem ekonomi Islam, kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi tidak lepas dari aktivitas memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, Islam menetapkan syariat sebagai pedoman dalam aktivitas ekonomi agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi Islam tidak hanya memandang aspek materi, tetapi juga memperhatikan nilai spiritual dalam kehidupan. Konsumsi dalam pandangan Islam memiliki perbedaan dengan konsumsi dalam ekonomi konvensional. Dalam Islam, konsumsi bertujuan untuk mendukung ibadah dan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsumen Muslim idealnya mengutamakan barang yang halal dan baik serta menghindari yang haram. Konsumsi tidak semata-mata untuk memenuhi nafsu, tetapi harus mencerminkan maslahah atau kemanfaatan dan keberkahan. Selain itu, konsumen rasional menurut Islam adalah mereka yang menggunakan sumber daya dengan bijak, tidak boros, dan peduli terhadap kepentingan sosial. Konsep al-ujrah atau upah dalam Islam yang merupakan bagian penting dari sistem muamalah, khususnya dalam hubungan kerja dan pemberian imbalan atas jasa, Islam menekankan pentingnya memberikan upah secara adil, tepat waktu, dan sesuai dengan kesepakatan Al-Quran. Memberikan dasar kuat tentang kewajiban membayar upah sebagaimana terdapat dalam surah At-Talaq ayat 6, Al-Baqarah ayat 233, dan Al-Qasas ayat 26-27. Pemberian ujrah adalah bentuk penghargaan dan keadilan terhadap tenaga atau jasa yang telah diberikan. Dari segi hukum Islam, al-ujrah memiliki dasar yang kuat tidak hanya dalam Al-Quran, tetapi juga dalam ijma' dan hadis Nabi.
Hadis Nabi yang terkenal dari Nabi Muhammad SAW menyatakan, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, menegaskan pentingnya ketepatan dan keadilan dalam pengupahan. Selain itu, praktik al-ujrah mencerminkan prinsip saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat dan mencegah eksploitasi tenaga kerja. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki kedudukan yang penting dalam kehidupan umat muslim, baik dari sisi ibadah maupun sosial. Sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, zakat tidak hanya bertujuan untuk menyucikan harta, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial dan ekonomi. Dalam Al-Quran, zakat seringkali disandingkan dengan sholat, menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam menciptakan keseimbangan antara dimensi spiritual dan material. Dalam Islam, secara bahasa, zakat berarti bersih, tumbuh dan berkah. Sementara secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak atau mustahik setelah mencapai nisab dan haul. Fungsi zakat sangat luas, mencakup pembersihan diri dari sifat kikir dan bagi muzaki, serta menumbuhkan rasa syukur dan solidaritas sosial di kalangan mustahik. Zakat juga berperan sebagai alat distribusi kekayaan yang adil di tengah masyarakat, meminimalisasi kesenjangan sosial yang dapat memicu konflik. Rezeki dalam Al-Quran bukan hanya soal harta, tetapi mencakup seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada makhluknya, baik yang bersifat lahiriah seperti makanan dan harta, maupun baniyah seperti kesehatan, ketenangan, dan ilmu. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa rezeki adalah segala perolehan yang bisa dimanfaatkan. Oleh karena itu, ukuran rezeki tidak semata-mata dilihat dari jumlah kekayaan, melainkan juga dari keberkahan dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Bentuk rezeki dalam Al-Quran sangat beragam, meliputi rezeki fisik seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Rezeki non-fisik seperti iman, kebahagiaan, dan ketenangan hati, serta rezeki sosial seperti keluarga, sahabat, dan lingkungan yang baik. Bahkan waktu luang, kesempatan untuk berbuat baik, dan panjang umur juga termasuk bentuk rezeki. Semua ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap rezeki harus holistik dan tidak terbatas pada aspek materi saja. Sekian dari materi yang saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.